Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Alifia Rahmawati, Erika Ayu, Fauzi Ahmad, Hani Hidayah, dan saya sendiri Hana Kurnia sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil uji lipid pada praktikum biokimia. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Karena hal ini sesuai dengan prinsip uji kelarutan, yaitu berdasarkan pada kaidah like dissolve like, yang mana senyawa polar akan larut dalam pelarut polar. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama, uji kelarutan lemak menggunakan minyak kelapa, di mana dilakukan 3 perlakuan. Yang pertama yaitu 2 ml minyak kelapa ditambahkan 2 ml air, kemudian dikocok selama 2 menit. Kemudian setelah itu didiamkan 10 menit. Dan hasilnya adalah seperti terlihat pada gambar. Minyak kelapa tidak larut dalam air karena air bersifat polar, sedangkan minyak kelapa bersifat non-polar, sehingga dia tidak bisa larut. Kemudian minyak goreng yang ditambahkan alkohol 70% itu larut namun hanya sedikit. Alkohol yang bersifat polar ketika disatukan dengan minyak goreng yang bersifat non-polar itu tidak akan larut, namun di situ terlihat larut sedikit karena kedua bahan tersebut ada yang membentuk emulsi yang tidak stabil. Kemudian pada hasil minyak kelapa dan aseton itu sama dengan minyak kelapa dan alkohol. Dia tidak terlalu larut karena minyak kelapa itu kan bersifat non-polar, sedangkan aseton itu bersifat polar karena mengandung gugus karboksil, sehingga ketika direaksikan dia akan larut namun hanya sedikit. Kemudian margarin yang ditambahkan dengan 2 ml air, dia tidak larut karena margarin tidak akan larut dalam pelarut polar organik seperti air, karena margarin bersifat non-polar. Kemudian ada margarin yang ditambahkan dengan aseton, itu hasilnya adalah larut namun hanya sedikit karena margarin bersifat non-polar dan aseton bersifat polar, sehingga ketika direaksikan dia hanya akan larut sedikit. Kemudian ada margarin yang ditambahkan dengan aseton, itu hasilnya adalah larut namun hanya sedikit karena margarin bersifat non-polar dan aseton bersifat polar, sehingga ketika direaksikan dia hanya akan larut sedikit. Kemudian untuk hasil santan dan air, ternyata ketika dicampurkan itu adalah santan larut dalam air. Seperti yang kita tahu, santan itu yang berasal dari tumbuhan kelapa, di mana pasti mengandung minyak. Namun ketika masih berbentuk santan, dia akan membentuk emulsi sehingga bisa larut dalam air. Kemudian untuk santan dan alkohol, santan larut dalam alkohol. Alkohol bersifat polar. Kemudian santan yang ditambahkan aseton, seperti yang terlihat di gambar, dia tidak larut semua dan terjadi pemisahan karena aseton bersifat non-polar. Minyak goreng ketika ditambahkan air tidak larut karena minyak goreng yang bersifat non-polar dan air yang bersifat polar, sehingga tidak terjadi kelarutan antara dua bahan tersebut. Kemudian minyak goreng yang ditambahkan alkohol 70% itu larut
namun hanya sedikit. Kemudian minyak goreng plus aseton ketika dilarutkan ternyata tidak larut. Kenapa? Karena minyak goreng bersifat nonpolar dan aseton bersifat polar, sehingga mereka tidak bisa larut. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu yang tidak larut ialah minyak kelapa dan air, margarin yang ditambahkan air, santan yang ditambahkan aseton, minyak goreng yang ditambahkan air, dan minyak goreng yang ditambahkan aseton. Kemudian untuk yang sedikit larut yaitu minyak kelapa dan alkohol, minyak kelapa dan aseton, dan juga minyak goreng dan alkohol. Dan yang terakhir yaitu yang larut, margarin dan aseton, santan dan air, santan dan alkohol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.